Shalom, Damai di hati, damai di hati. shalom. Ya, bersyukur lagi kepada Tuhan karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita semua lagi sebagai pemuda dan remaja masih lagi diberikan kesempatan oleh Tuhan. Terlebih di saat ini kita lagi boleh dituntun lagi oleh Roh Kudus Tuhan, dipersiapkan lagi oleh Roh Kudus Tuhan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Remaja Jemaat menyampaikan selamat datang yang pertama kepada Kadim ibadah kita di saat ini, Vikaris Pendeta Brandon Kolowai yang akan melayani kita di saat ini. Selamat datang kepada pemain musik, rebana, dan saya mengucapkan juga selamat beribadah kepada teman-teman sekalian yang meskipun masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kita masih mempunyai sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di saat ini mari kita memuliakan Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri, kita angkat pujian, Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti
tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, terima kasih untuk kesempatan yang masih boleh Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan boleh menuntun akan aktivitas kami, sehingga di saat ini lagi Tuhan, berkat Roh Kudus Tuhan, kami semua lagi pemuda remaja boleh ada untuk bersekutu, memuliakan dan memuji akan kebesaran kasih setia Tuhan. Di saat ini Tuhan kami akan beribadah. Kiranya Tuhan berkati akan jalannya ibadah kami di saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja atas ibadah kami di saat ini. Dan ibadah kami di saat ini, kami hanya mau buka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Amin. Amin. Semoga orang semua tetap bersukacita meskipun di tengah pandemi virus corona ini. Dan masih tetap berdiri teman-teman, kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Masih semangat? Amin. Tentunya orang mesti ada semangat. Dan orang Tuhan adalah Allah yang telah bangkit, mengalahkan maut, dan menyelamatkan kita semua. Kita angkat pujian Allah bangkit.
kalahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Iblis dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. kerahkanlah kekuatan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, takkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas Nama Yesus di atas segalanya. 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 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, teman-teman disilakan duduk. Dan di saat ini, mari kita persiapkan kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Vikaris Pendeta Brandon Koloai. Dan dalam persiapan kita nyanyi bersama-sama Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah.
Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segala. Kita nyanyikan pujian ini dari awal seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hati. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Shalom, damai di hati. Pemuda remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran yang diberkati dan dikasihi Tuhan, bersama dengan semua teman-teman pemuda remaja BKSAG yang melayani hari ini satu kesempatan yang luar biasa. Dan oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta hikmat dan penerangan daripada kuasa Roh Kudus untuk sesungguhnya menguasai kita dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kaulah Tuhan hasrat hati kami. Kami haus, kami lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan olehnya Bapa, kuasai kami semua dengan satu kuasa yang sama untuk bersama-sama menerjemahkan, untuk sama-sama menginterpretasikan, untuk sama-sama mau belajar sungguh apa kata firman Tuhan, supaya kami sebagai pemuda remaja Gemim Nasaret Talikuran dari hari ke hari semakin berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Kristus Yesus. Ajarkan kami untuk mencintai Alkitab sebagai satu-satunya sumber pemberitaan kebenaran Injil yang sejati, sehingga kami boleh hidup daripada pemberitaan Injil dan menghidupi Injil sebagai satu kebenaran yang pasti yang memberikan kami jaminan keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang dengan penuh kerendahan hati Bapa, sambil kami mengaku akan keterbatasan kami, akan keberdosaan kami. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, memampukan hamba-Mu, memampukan pemuda remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Bahkan semua teman-teman pemuda remaja Gemim, bahkan teman-teman BKSAG yang ada di wilayah Talikuran, yang dijangkau oleh video live streaming ataupun video recorded ini, supaya kami sama-sama dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau ya Bapa, kami siap menyambutnya dengan penuh sukacita iman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, yang menghidupkan, memberikan kami jaminan kekal. Haleluya, amin. Teman-teman yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepanjang minggu yang berjalan ini, Gemim
sedang merenungkan, merefleksikan akan pembacaan Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Ini merupakan chapter atau pasal yang terakhir dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita, yang dikatakan berbahagia ialah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, menghayati, bahkan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Teman-teman pemuda remaja jemaat Gemim Nasaret Talikuran yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan pemuda remaja Gemim yang bisa menjangkau akan video ibadah hari ini dari teman-teman pemuda remaja jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Bahkan juga teman-teman BKSAG yang berada di wilayah Talikuran. Kami atau saya pribadi senang sekali bisa datang di tempat ini. I'm so grateful and joyful in Christ. Because ini kesempatan yang luar biasa ya bagi saya pribadi. Sesudah melewati masa karantina dan juga sesudah selesai masa studi di Amerika dan boleh tiba di Indonesia dengan selamat. Dan saya begitu rindu untuk membagikan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 1 sampai 9 sebagaimana penghayatan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu ini dalam juga kaitan dengan HUT pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita sangat kuat untuk mengatakan bahwa we are all saved by Christ alone. Jadi kita semua diselamatkan hanya oleh karena Kristus Yesus. Itu confession kita, itu pengakuan iman kita. Dan pemuda remaja harus stand firm di situ, ya. Pemuda remaja Gemim harus teguh imannya di situ. Jangan mudah goyah, ya. Sehingga kalau kita betul-betul sudah being rooted, ya, kita betul-betul sudah berakar sebagaimana kalau remaja ditanya, apa kabar hari ini? Saya siap berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Ini bukan hanya slogan bagi remaja, bahkan juga pemuda. Tapi ini harus menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga bagi saya pribadi dalam membaca Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9, ada satu pengakuan yang harus kita akui dalam pekabaran Injil.
kita bukan hanya sekedar proclaiming about gospel. Ya, kita bukan hanya sekedar mengabarkan Injil Yesus Kristus dengan memperkatakan atau menggunakan semua yang ada pada kita sebagai media untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun kita harus lebih daripada itu. We not only proclaiming about Jesus Christ as our God and Savior, but more than that we have to demonstrating. Kita harus hidup atas Injil itu. Kita harus mendemonstrasikan iman kita. Ini menjadi satu tantangan di era abad 21 bagi teman-teman pemuda dan remaja. Bagaimana kita bukan hanya memperkatakan Injil Yesus Kristus, tapi juga kita harus menghidupi Injil tersebut. Maka dari itu saya memberikan tema pada pembacaan Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9 ini. Bagaimana pemuda remaja yang memberitakan Injil dan menghidupi Injil. Jadi sekali lagi, proclaiming Injil dan demonstrating ya gospel of Jesus Christ. Ini penting. Sebagaimana yang Paulus lakukan. Paulus bukan hanya pergi ke satu jemaat untuk membangun jemaat atau hanya mengabarkan Yesus, tetapi di sana dia juga memberikan satu keteladanan. Maka keteladanan itu penting supaya jemaat yang melihat, mereka menerima berita tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita, dan juga bagaimana keteladanan kita untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini menjadi satu kekuatan iman kita bagi gereja Masehi Injili di Minahasa. Dan sebelum saya masuk lebih jauh dalam Filipi pasal 4, saya melihat bahwa di wilayah Talikuran, sesudah saya bercakap-cakap dengan beberapa pendeta, bahkan juga beberapa teman-teman komisi, ini merupakan salah satu contoh yang luar biasa di wilayah Talikuran. Bagaimana kebersamaan, keharmonisan dari BKSAG, ya, badan kerukunan antar gereja yang boleh terbina dengan luar biasa, yang boleh terawat, terpelihara. Pemuda remaja yang melayani tadi, mereka merupakan satu kumpulan anak-anak muda dengan berbagai latar belakang denominasi gereja. Dan mereka boleh melayani sama-sama dengan satu dasar, yaitu untuk kepentingan Yesus Kristus. Dengan satu dasar, yaitu dengan kasih Yesus Kristus. Ini juga yang mau dinyatakan Paulus kepada jemaat di Filipi. Jika kita melihat latar belakang, kalau kita bisa membaca Filipi pasal 2, ya, Filipi pasal 2 di sana ada kristologi, bagaimana teologi Paulus dibangun dari kristosentris, bahwa itu harus berpusat pada Kristus. Ya. Ketika dia masuk pada Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-21, dia katakan begini. Filipi pasal 3 ya. Ayatnya yang ke-12 ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini satu pengakuan dari Paulus terhadap kebenaran yang sejati. Ya, bahwa kalau kita betul-betul ditangkap oleh Yesus Kristus, kita menganggap bahwa kita harus hidup berdasarkan apa yang Yesus Kristus mau. Dan wilayah Talikuran ini kita yakini bersama bahwa teman-teman pemuda remaja ini dipersatukan oleh karena kasih Kristus, bukan kasih-kasih yang lain. Ya, sehingga mereka boleh melayani bersama sekalipun mereka datang dalam latar belakang yang berbeda. Ya, karena mereka meyakini apa yang diyakini oleh Paulus. Mereka ditangkap oleh satu Tuhan yang sama. Mereka ditebus oleh satu Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ketika memasuki pada pasal yang keempat, di sana dengan jelas bagaimana Paulus menyatakan sebagai surat pastoral kepada jemaat, surat pengembalaan, ya. Karena jemaat Filipi ada dalam situasi yang luar biasa, mereka lagi ditindas. Ya, iman mereka. Ya, mereka ada dalam satu big trial, ya. Karena Filipi yaitu satu kota yang ada dalam kolonial Romawi, dalam penjajahan kekaisaran Romawi, dan itu menuntut mereka supaya mereka mengakui bahwa tidak ada
sesuatu yang lebih tinggi daripada kaisar. Sedangkan bagi iman Kristen, sebagai as a Christian people, we have to pengakuan ya, untuk mengaku, acknowledge bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu bertolak belakang dengan kekaisaran Romawi yang mengakui bahwa kaisar adalah satu-satunya Tuhan. Maka dari itu mereka ditindas. Dan Paulus tahu benar akan persoalan dan pergumulan yang dihadapi oleh jemaat di Filipi. Sekalipun Paulus ketika dia menulis surat di Filipi ini dia berada dalam penjara. Nah, oleh karena dia sangat memberikan perhatian penuh, dia memberikan satu kepedulian penuh terhadap keberimanan jemaat di Filipi, dia mengirimkan surat supaya jemaat jangan goyah. Dia katakan pada ayat 1, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Ya, stand firm in the Lord. Ya, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Ini penting bagi kita pemuda remaja untuk poin pertama. Sudah sejauh mana kita berdiri teguh di dalam Tuhan? Pertanyaan ini mungkin akan kita refleksikan. Sudah sejauh mana intimacy with God itu kita bangun dalam kehidupan kita setiap hari. Apalagi remaja dan pemuda kita adalah, kalau menggunakan teori generasi, kita adalah generasi Y and Z, ya, generasi Y dan Z. Di mana kita lahir dengan begitu cepat rise of technology, kebangkitan teknologi, ya. Sehingga kita disebut sebagai manusia-manusia cyber, manusia-manusia online yang sometimes ada beberapa orang berkata bahwa kita tidak bisa hidup tanpa teknologi, kita tidak bisa hidup tanpa kuota, kita tidak bisa hidup tanpa online, ya. Ya, itu realita hari ini, Saudara. Bagi anak-anak pemuda dan remaja kita, mereka mungkin lebih mudah mengatakan bahwa ya kalau ada maitua dan paitua, toh kong putus, ya kita boleh hidup kita masih boleh hidup tanpa ngana. Marjangan dengan kalau nyanda ada kuota, no? Apalagi kalau pemuda remaja rajin buat TikTok, ya. Apalagi kalau pemuda remaja rajin main video games, Mobile Legend. Ya, ini situasi pemuda remaja kita yang sudah terkontaminasi dengan online, dengan akses informasi yang begitu cepat dan program-program yang sangat menggiurkan. Ya, kalau pemuda mungkin lebih independen karena sudah memiliki fokus untuk kerja, bahkan untuk menikah. Tapi remaja yang masih memasuki masa pencarian jati diri, mereka mencari role model. Dan banyak aplikasi hari-hari ini yang membuat mereka mencari role model di dunia entertainment. Karena kita memasuki dunia di mana saya berkata bahwa pemuda dan remaja hari ini ditantang imannya. Kita mungkin tidak ditantang atau dijajah dengan penindasan iman. Tetapi secara tidak langsung iman kita sedang dijajah dengan begitu cepatnya akses informasi dalam dunia online. Ya, kalau kita tidak filter dengan iman, kita bisa kehilangan jati diri. Ya. Ada 3 dunia yang sedang merasuki anak-anak kita hari ini. Pertama, Amerikanisasi. Kedua, Chinanisasi. Ketiga, Koreanisasi. Ini bahaya. Ya, Amerikanisasi dengan gaya individualis, liberal, pemikiran yang bebas. Ya, kebanyakan anak-anak kita tergerus dengan gaya hidup seperti itu. Belum juga dengan Cinanisasi. Ya, TikTok dari Cina, ya. Mereka mulai melihat bahwa TikTok sehingga mereka mencontohi gerakan-gerakan karena mereka tahu bahwa anak-anak remaja ini sedang mencari role model sehingga ketertarikan mereka untuk meniru orang lain itu tinggi. Makanya TikTok naik, Saudara. Ya. Anak-anak soalnya baca Injil kurang meniru tuh TikTok terus tiap hari. Ya. Begitu juga dengan Koreanisasi, drakor, ya, film-film drama Korea yang sama sekali tidak ada nilai kekristenan, tapi hari ini bukan hanya pemuda remaja yang menyaksikan itu, sampai mama-mama dengan dia papa-papa, ya, tante-tante dan om-om sangat senang menonton drakor, Saudara. Ya, K-pop, ya, kita suka tuh artis ini, ganteng sekali dia. Ya, Lily siapa itu, ya? Lee Kuan Im tuh, ya.
Ini gejala sosial yang sedang terjadi di tengah-tengah anak-anak kita. 3 gaya hidup ini yang sedang merasuki budaya anak-anak kita di Minahasa, khususnya di Gemim Nasaret Talikuran. Ya. Oleh karena itu, saya berkata sebagaimana Paulus katakan, berdirilah teguh dalam Tuhan. Bangun intimacy with God. Ya. Milikilah waktu-waktu untuk saat teduh, membaca Alkitab, berdoa. Ya. Sehingga teman-teman pemuda dan remaja tidak akan kehilangan identitas diri untuk imitating Jesus Christ as our role model. Untuk mencontoh ya imitating, untuk meneladani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keteladanan itu sendiri. Tidak ada yang lain. Saya kira kalau kita sudah based on the Bible bahwa Yesus adalah satu-satunya keteladanan. Kita pun mau kemana, ke dunia Amerika, ke dunia Cina, mau ke Korea, iman kita tidak akan tergerus. Ya, iman kita tetap akan konsisten untuk terus bercahaya, untuk terus menjadi salt, ya, garam and light dan terang bagi dunia ini. Ini penting, ini baru ayat 1 saudara. Ini masih ada 8 ayat. Ya. Selanjutnya, Paulus memberikan encourage kepada rekan-rekan pelayanannya, Euodia, Sintike, Klemen, Sunsugos. Seperti juga yang teman-teman lakukan hari ini, bahwa teman-teman yang ada di sini melayani bersama, itu bagian bagaimana mereka secara bersama-sama melayani. Ini satu kolegialitas ministry yang tercipta, pelayanan bersama. Bahwa pelayanan itu bukan masing-masing, ini pelayanan harus berjalan bersama-sama di dalam masing-masing kehidupan kita. Sehingga the spirit of togetherness ini yang harus kita tekankan untuk melayani Yesus Kristus. Bukan kepentingan siapa-siapa yang dicari, melainkan kepentingan Yesus. Hari ini saya mau bertanya kepada teman-teman pemuda dan remaja. Sudahkah Anda melayani Tuhan, memberikan seluruhnya kepada Tuhan? Talenta Anda, ide-ide Anda, pikiran Anda, skill Anda, keterampilan Anda, apapun itu dibawa kepada Tuhan. Sudahkah Anda lakukan itu? Tadi ada rebana, tadi ada gitaris, tadi ada yang main kajon, tadi juga ada yang main piano, ada juga yang multimedia. Ini satu keteladanan bahwa anak-anak kita terpanggil untuk melayani Tuhan dalam segala lini bidang yang mereka bisa lakukan. Dan itu potensi yang besar bagi gereja Masehi Injili di Minahasa. Supaya kita gereja memfasilitasi bagi anak-anak pemuda remaja kita untuk datang melayani Tuhan dengan berbagai macam talenta. Ya, ini luar biasa. Ini juga yang didorong oleh Paulus supaya dalam pekabaran Injil, Euodia, Sintike, ya, Klemen, Sunsugos, mereka sungguh-sungguh berjuang juga dalam memberitakan Injil, apalagi ketika jemaat ada dalam persoalan yang besar. Ya. Yang selanjutnya dikatakan bersukacitalah. Nah, bersukacitalah. Sukacita di dalam Kristus itu mengandung sesuatu nilai salib. Ya. Jangan lupa bersukacita dalam Kristus bukan hidup enak-enak saja, tidak. Yesus berkata, jikalau engkau mau ikut aku, pertama pikul salib, menyangkal diri, dan ikut aku, ya. Take up your cross, deny yourself, and follow me. Ini the biggest principle of Christianity. Nah, ini prinsip terbesar dalam kekristenan dan Anda sebagai pemuda remaja Kristen yang punya prinsip yang sama, mari kita teladani apa yang Yesus katakan. Pikul salib, menyangkal diri, dan ikut aku. Ya. Di sana sukacita muncul. Sukacita karena apa? Karena kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, mengabarkan Injil dan menghidupi Injil tersebut, sekalipun kita harus menanggung derita, bahkan jemaat di Filipi pada waktu itu sungguh-sungguh menjadi martir, mereka siap mati demi Kristus. Ya, ini sukacita bagi mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Sedangkan waktu orang sometimes ya datang ibadah atau mau suruh saja pi ibadah, sekurang mau buka tuh video, masih berpikir le 2 kali. Aduh, tapi kuota kok for Mobile Legend, mau battle sebentar. Atau kita pe kuota kok mau download program ini, mau download aplikasi ini, mau digunakan for ini, nanti jo sebentar tuh ibadah. So pernah le kok tuh ibadah, ya. Jangan begitu, saudara. Ya.
Jadi mari bagaimana hidup kita mau betul-betul fokus utama kita, konsentrasi utama kita pada pelayanan kepada Yesus Kristus. Sehingga identitas kita mau terbangun dari sana. Ya, ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan bagi teman-teman pemuda dan remaja. Tetap bersuka cita sekalipun kita ada di dalam dunia COVID-19 hari ini. Karena ada dua persoalan besar ya. Sebelum saya akan meringkas sampai pada pada ayat 9, ada dua persoalan besar yang kita hadapi di tengah-tengah problem COVID-19 ini. Yang pertama, ada istilah paranoid personality disorder. Ini ada gangguan, ketakutan dari segi kepribadian kita. Orang mulai takut untuk keluar rumah, orang mulai takut untuk membangun satu relasi hanya karena apa? Takut mau kena virus, ya. Ini paranoid. Hati-hati bagi teman-teman pemuda dan remaja, jangan sampai paranoid personality disorder ini mengganggu mental kita. Apalagi ketika kita untuk pergi memberitakan Injil, jangan. Yang kedua, ada yang namanya laziness. Ya, laziness syndrome. Ada sindrom kemalasan yang tumbuh pada teman-teman pemuda remaja. Apalagi dikatakan kita stay at home, work at home, play at home, study at home. Ya, kita mulai datang pada kemalasan. Orang tua mau suruh, Brandon, pi baking sana, pi cuci piring, pi cuci baju, atau pi menyapu, itu pekerjaan rumah. Kadang anak-anak kita sudah tidak lagi melakukan hal itu. Oleh karena apa? Ada laziness syndrome yang jadi dalam kehidupan kita. Ada sindrom kemalasan. Ya, hati-hati teman-teman pemuda dan remaja. Jauhkan laziness syndrome itu. Mari kita sungguh-sungguh rajin ya. Mari kita sungguh-sungguh menolong. Mari kita sungguh-sungguh memperhatikan akan nilai-nilai kehidupan kita sekalipun kita ada dalam tantangan COVID-19. Tapi jangan sampai kehilangan nilai-nilai kekristenan kita. Ya, sehingga Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini penting ya bagi teman-teman sekalian. Dan akhirnya ayat 5 sampai ayat 9 itu merupakan satu refleksi yang sangat komprehensif dari Paulus kepada jemaat di Filipi. Supaya mereka tetap memiliki damai sejahtera. Ya. Peaceful. Ini peaceful ini saudara. Dia tidak depend on situation or depend how much money you have. Ya. Damai sejahtera itu tidak bergantung pada situasi atau lingkungan. Damai sejahtera itu tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang kamu miliki. Damai sejahtera itu tidak bergantung pada seberapa besar kepintaran atau seberapa besar studi. Mungkin Anda bisa studi sampai S2, S3 di luar negeri. Ya. Tidak tergantung pada itu. Damai sejahtera itu tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada profesi pekerjaan. Tidak saudara. Tapi damai sejahtera itu yang melampaui segala akal depend on di mana Anda berdiri pada iman yang tepat. Ya. Di mana iman Anda berdiri pada iman yang tepat. Sehingga dikatakan yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itu yang saya maksudkan. Ya. Imanmu. Ya. Bagaimana Anda being rooted, grow up and mature. Ya, bahkan itu akan berbuah ya di dalam Yesus Kristus. Ini harus menjadi self question, ini harus menjadi self introspection. Ya, introspeksi diri, ini harus menjadi pertanyaan bagi diri sendiri supaya kita menjadi pemuda remaja gemim yang terus memberitakan Injil dan menghidupi Injil. Karena itulah tujuan kita hidup di dunia ini sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Beritakanlah Injil, siap atau tidak siap waktunya. Ini jelas. Beritakanlah Injil, siap atau tidak siap waktunya. Dan terakhir saya mengajak teman-teman pemuda remaja gemim Nazaret Talikuran. Untuk sungguh-sungguh jadilah berkat. Hindarilah perseteruan. Apa yang sudah diciptakan oleh teman-teman
pemuda dan remaja di BKSAG yang terlibat ada 4 jemaat, ada Gemim Nasaret Talikuran, GPDI Anugerah Talikuran, KGPM Baitani Sonder, dan Bala Keselamatan Korps Sonder. Ini merupakan contoh bagi wilayah-wilayah lain untuk bagaimana kita saling cooperate, ya, kerjasama untuk pelayanan dengan satu dasar, yaitu dasar kasih Yesus Kristus. Niscaya pelayanan kita akan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati pemuda remaja Gemim Nasaret Talikuran, memberkati pemuda remaja Gemim, dan memberkati pemuda remaja BKSAG wilayah Talikuran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah diberitakan. Firman-Mu telah tersampaikan. Biarlah anak-anak kami, pemuda dan remaja di wilayah Talikuran, khususnya Gemim Nasaret Talikuran, sungguh-sungguh being root, grow up and mature, berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Itulah yang menjadi confession of faith. Itulah yang menjadi pengakuan iman dari kami. Sehingga kalau kami pemuda remaja yang hidup di generasi Y dan Z ini, biarlah kami dengan berbagai macam kecepatan informasi di dunia online, di dunia cyber, tapi kami memiliki filtering by faith, penyaring, yaitu iman kami. Kami boleh menerima semua informasi, tapi kami harus filter, kami harus saring informasi yang mana yang sesuai dengan nilai-nilai kekristenan, yang mana yang tidak. Sehingga kami tidak mudah terkontaminasi dengan budaya-budaya yang merusak atau mendegradasikan iman kami, iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Roh Kudus-Mu menolong kami. Biarlah spirit yang senantiasa Allah anugerahkan di dalam kehidupan kami, biarlah roh itu yang akan menyala-nyala supaya kami tetap berpegang teguh untuk memberitakan Injil dan menghidupi Injil dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya sekedar perkataan kami yang menyampaikan tentang firman, tetapi dalam perbuatan kami harus melakukan firman itu sehingga kami menjadi buah, menjadi berkat, baik dalam kehidupan keluarga, baik dalam kehidupan kolom, baik dalam kehidupan jemaat, baik dalam kehidupan masyarakat, kemanapun kami pergi dan berada. Bahkan media-media yang kami gunakan, media sosial, internet, biarlah itu kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan sebagai sarana pemberitaan Injil, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah firman ini akan terus kami refleksikan, akan terus kami hayati dalam kehidupan kami sebagai pemuda remaja yang terus mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Dan di saat ini teman-teman kita persiapkan persembahan kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu.
Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya, semoga persembahan kita diberkati oleh Tuhan, dan di saat ini kita akan menutup ibadah kita yang nanti akan dipimpin oleh Kadim. Dalam persiapan kita angkat pujian bersamamu. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagi. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang
Teman-teman pemuda remaja Jemaat Gemim Nasaret Talikuran, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu Bapa, sehingga kami boleh mengadakan ibadah di hari ini. Terima kasih oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua, yang memberikan kami kesempatan yang indah untuk terus mengabarkan Injil dan menghidupi Injil melalui aktivitas ibadah pelayanan yang sudah kami lakukan saat ini. Bapa, Engkau memberkati tim multimedia Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Engkau memberkati akan tim rebana. Engkau memberkati tim pengiring musik yang memainkan kajon, yang memainkan gitar, yang memainkan piano. Memberkati kami semua yang terlibat dalam ibadah saat ini. Bahkan teman-teman, sahabat-sahabat kami yang menyaksikan akan ibadah pemuda remaja Gemim Nasaret Talikuran. Baik jemaat sini tapi juga BKSAG di wilayah Talikuran. Dan lebih luas lagi kepada seluruh teman-teman pemuda remaja Gemim. Memberkati kami semua di tengah-tengah kehidupan kami, masa muda, masa remaja kami. Biarlah kami terus mau bertumbuh, berakar, berbuah bagi kemuliaan Kristus. Biarlah nilai-nilai kekristenan itu yang terus kami miliki. Sehingga dalam challenging time, dalam waktu-waktu kami hidup saat ini yang begitu luar biasa, kami menghadapi tantangan yang global, tapi kami yakin dan percaya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menguatkan kami untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun, untuk mengasihi Kristus Yesus lebih dari apapun, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan hari ini, itu semata-mata hanya untuk kepentingan Yesus Kristus. Inilah iman kami. Inilah pengakuan kami Bapa. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami dengar-dengaran terhadap orang tua. Bukan menjadi anak yang suka melawan. Tapi kami menggunakan telinga kami untuk mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua. Kami menggunakan hati kami untuk mengasihi mereka sebagai orang tua kami. Yang menjaga kami, yang memelihara kami. Tapi juga Tuhan ajarkan orang tua kami supaya mereka jadi teladan. Karena mereka adalah pembina utama, baik bagi pemuda tapi juga bagi remaja. Ajarkan orang tua kami supaya hidup sepadan dan seturut dengan kehendak Kristus. Sehati sepikir untuk mengikuti Yesus Kristus. Sehingga kalau orang tua kami hidup di dalam takut akan Tuhan, mereka akan mengajarkan nilai-nilai kekristenan bagi generasi mereka selanjutnya, yaitu anak-anak, pemuda remaja di dalam gereja kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mengucap syukur sebagai Jemaat Gemim Nasaret Talikuran bahwa tanggal 25 Juni Ketua Jemaat kami Pendeta Ibu Selvi Imbang Kambe Master Teologi boleh merayakan hari ulang tahun. Tuhan, Engkau jamah hamba-Mu ini, pakai dia secara luar biasa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah Jemaat Gemim Nasaret Talikuran, baik pelayanan kepada jemaat, tapi juga sebagai gereja yang memiliki organisasi, dia sebagai ketua. Tuhan, Engkau tambahkan dia hikmat supaya mampu memanajerial semua aktivitas pelayanan, baik pelayanan koinonia, diakonia dan marturia, bahkan apostolik yang ada di jemaat ini. Sehingga jemaat ini akan menjadi berkat bukan hanya di sekitaran wilayah Talikuran, tapi secara luas kepada jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa, di wilayah manapun. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mendoakan bagi Penatua Pemuda, Saudara Geri Gerung, dan Penatua Remaja, Penatua J. Kauwo. Tuhan, Engkau yang sudah memilih, Engkau yang sudah menentukan mereka untuk menjadi pemimpin pada aktivitas pelayanan di tengah-tengah Komisi Pelayanan Pemuda dan Komisi Pelayanan Remaja di Jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Tuhan, Engkau perlengkapi, Engkau berikan mereka ketekunan untuk melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan lemah lembut, melayani dengan penuh sukacita, totalitas pengorbanan, penuh cinta kasih.
kepada semua anggota pemuda remaja di Jemaat Nazaret Talikuran, sehingga melalui kedua hamba-Mu ini semua pemuda remaja di sini bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang ada di BKSAG wilayah Talikuran, ada Jemaat GPDI Anugerah Talikuran, ada Jemaat KGPM Baitani Sonder, ada Jemaat Bala Keselamatan Korps Sonder. Bapa, Engkau memberkati akan kerukunan kami. Ini merupakan satu keteladanan yang luar biasa, bahwa kami tidak mencari kepentingan kami masing-masing, tapi hanya satu kepentingan yang kami utamakan, yaitu nama Yesus. Dialah nama yang berkuasa di atas segalanya. Dialah yang kami kobarkan, dialah yang kami sampaikan, kabarkan dan kibarkan, supaya semua orang tahu bahwa kehidupan kami hanya sungguh-sungguh mau mencintai Tuhan Yesus. Dan dengan spirit mencintai Tuhan Yesus ini, kami pun akan menjadi orang-orang yang tahu bagaimana cara mengasihi, cara memberkati melalui semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini menjadi satu keteladanan dari wilayah Talikuran untuk menjadi corong bagi wilayah-wilayah yang lain. Kalau wilayah Talikuran ini boleh menjadi teladan dalam keharmonisan, dalam kerukunan, dalam kebersamaan, dalam satu dasar kasih Yesus Kristus untuk melayani bersama antar denominasi, antar latar belakang gereja. Bagaimana dengan jemaat-jemaat di tempat yang lain? Biarlah di sana juga ada kerukunan, di sana ada cinta kasih persaudaraan, bukan perseteruan, bukan perpecahan. Hanya oleh karena kami berbeda dari doktrin. Biarlah kami tetap hidup hanya berdasarkan kasih Kristus yang mempersatukan kami, yang mempererat kami dengan cinta kasih yang luar biasa. Bahkan Paulus berkata, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini menjadi kekuatan kami bersama. Ini menjadi satu spirit of togetherness, kekuatan kebersamaan. Dan kami yakin inilah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan wilayah Talikuran. Tuhan memberkati wilayah ini, memberkati desa ini, memberkati tempat ini, supaya dari lokasi Talikuran ini kami akan memancarkan sinar terang kasih Kristus. Garam dan terang dunia akan terpancar dari wilayah ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami. Memberkati semua pendeta, gembala, siapapun yang melayani di wilayah Talikuran ini. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu bagi mereka, supaya mereka dididik untuk semakin taat dan setia. Taat sampai mati untuk mengembalakan jemaat-jemaat. Untuk shepherding the sheep. Untuk mengembalakan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan bagi mereka. Sebagaimana yang Yesus katakan, dombaku mengenal suaraku. Biarlah domba-domba, jemaat-jemaat yang kami layani mengenal suara Yesus Kristus melalui kehadiran para hamba Tuhan, pendeta dan gembala. Dan apapun kami sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini sukacita kami. Sebagaimana Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Jauhkan kami dari kekhawatiran, jauhkan kami dari rasa takut yang berlebihan. Jauhkan kami dari ketakutan-ketakutan sosial, sehingga kami sudah tidak lagi bersosial. Jauhkan kami dari sensitivity yang bisa mengakibatkan pada tidak baiknya hubungan kami dengan orang lain. Hanya oleh karena keadaan dunia di tengah-tengah COVID-19. Tetapi justru kalau kami mengasihi Kristus, kami akan sungguh-sungguh hidup bertolong-tolongan. Kami akan hidup berbelas kasihan. Kami akan hidup hanya di bawah kasih Kristus yang menembus ruang, batas, aturan dan waktu apapun itu. Karena itulah yang harus kami kedepankan. Sekalipun kami sadari bahwa di masa saat ini kami harus tetap menjaga diri kami supaya imun kami tetap kuat. Tetapi yang paling utama ialah iman kami di dalam Yesus Kristus. Ini doa kami. Ini syukur kami. Ini syafaat kami. Ini permohonan kami. Yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung. Nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Yesus Kristus. Kami akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni akan segala kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang kita berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai, memberkati, bahkan memelihara kehidupan pemuda, remaja, jemaat Gemim Nasaret Talikuran. Akan menyertai pemuda remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa. Akan menyertai kerukunan kebersamaan dalam pelayanan persaudaraan BKSAG di wilayah Talikuran. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Demikianlah ibadah kita di saat ini boleh selesai, dan sekali lagi mengatasnamakan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja Jemaat Nasaret Talikuran menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Vikaris Pendeta Kristo Brandon Junior Kolowai, Master of Theology, Master of Sacred Theology, yang boleh melayani ibadah kita di saat ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan, urapan Tuhan boleh memberkati akan Kak Brandon dalam pelayanan di Gereja Masehi Injili di Minahasa. Diucapkan terima kasih juga kepada teman-teman denominasi gereja yang ada di Talikuran Raya yang boleh bersama kami pemuda dan remaja Jemaat Nasaret Talikuran untuk melayani di ibadah saat ini. Semoga Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita semua. Dan disampaikan terima kasih kepada
teman-teman sekalian yang meskipun hanya di rumah saja, tetap ada sukacita untuk bersama memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah di saat ini. Sekali lagi mengatasnamakan komisi menyampaikan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai di hati, shalom.